Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya rindu kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini tentang keselamatan keluarga kita. Karena tentu saja yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keluarga. Lebih daripada kesuksesan, lebih daripada keberhasilan, keluarga adalah yang utama. Pertanyaannya, apakah keselamatan sudah terjadi di tengah keluarga kita? Kita akan belajar bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan dari ayat firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan terlebih dahulu kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya, masuklah ia ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Lalu kemudian orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikut Yesus, untuk melihat Yesus. Lalu kemudian saudara, di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya.
Lalu yang unik dari akhir dari kisah ini, saudara, adalah di mana Yesus memutuskan untuk singgah ke rumah Sakeus. Dan kemudian saat berada di rumah Sakeus, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, yang saya percaya setiap kita juga rindu kalimat itu digenapi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di mana kalimat itu adalah ayat yang ke-9. Yesus berkata kepada Sakeus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kalimat yang sangat indah, saudara. Yesus berkata ketika dia berada di rumah Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Artinya apa, saudara? Keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Apakah saat ini keluarga kita sudah diselamatkan, saudara? Seperti yang di awal saya singgung, ada banyak hal yang penting dalam hidup ini. Kita penting untuk mencari nafkah, kita penting untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kita, sangat penting untuk kita mengangkat derajat keluarga kita, berusaha untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, mengangkat ekonomi keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting dari semuanya itu, saudara, adalah supaya keluarga kita diselamatkan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apakah keluarga saudara sudah mengalami keselamatan? Karena jika keluarga kita belum mengalami keselamatan, kalau misalnya saudara adalah seorang suami, kalau istri saudara belum diselamatkan, anak-anak saudara belum diselamatkan, sekalipun kebutuhan mereka tercukupi semua, tapi kalau mereka mati, mereka pasti akan masuk neraka. Saudara, alangkah kejamnya kita jika kita membiarkan keluarga kita masuk neraka dan dihukum sampai selama-lamanya. Kalau saudara adalah seorang istri, sudahkah suami saudara diselamatkan? Sudahkah anak-anak saudara diselamatkan? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan supaya hidup mereka diselamatkan dan mereka menjadi warga kerajaan sorga? Kalau saudara orang tua, bagaimana dengan anak-anak saudara? Sudahkah mereka mengalami keselamatan, kepastian keselamatan? Kalau saudara anak-anak, bagaimana dengan orang tua saudara? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan? Demikian juga saudara-saudara kita, sudahkah mereka mengalami keselamatan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah mereka yang kita cintai itu memiliki kepastian keselamatan di dalam hidup mereka? Jika tidak, saudara, sekalipun kita berkata kita mengasihi mereka, maka sebenarnya kasih kita dipertanyakan kalau kita mengizinkan, kalau kita membiarkan mereka menuju ke neraka sampai selama-lamanya. Bukti kasih yang terdalam bagi keluarga kita adalah memberitakan Injil, memastikan bahwa mereka mengalami kepastian keselamatan, sehingga kapanpun kita semua akan menghadap Tuhan, kita semua pasti masuk surga yang indah bersama. Dan itulah kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kepada keluarga Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan saya percaya, saudara, keluarga kita semua merindukan kalimat ini. Kita semua merindukan supaya kalimat ini digenapi di tengah keluarga kita. Adakah saat ini saudara rindu keluargamu diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Adakah saudara saat ini mungkin sedang menangis rindu bagaimana supaya keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu diselamatkan, suami istri diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi di tengah keluarga saudara. Tetapi saudara, ayat 19 itu tidak begitu saja terucap kepada keluarga Sakeus. Ada peristiwa sebelumnya terjadi sehingga akhirnya keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Ada hal yang dilakukan oleh Sakeus sebelumnya sehingga akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini. Artinya apa, saudara? Kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, mari kita belajar dari Sakeus. Bagaimana sehingga terjadi keluarganya diselamatkan? Bagaimana sehingga kalimat hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini
diberikan kepada Sakeus. Kita akan lihat saudara, ada 3 alasan, sedikitnya 3 alasan, sehingga akhirnya Yesus berkata kepada Sakeus, kepada keluarga Sakeus, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Alasan yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, tadi dikatakan di ayat 2 bahwa Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai bisa dibilang saudara, dia tidak peduli apa-apa kecuali uang, kecuali kekayaan. Kenapa begitu? Karena pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang mengabdi kepada penjajah untuk memeras bangsanya sebenarnya. Nah, tetapi seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, ketika Yesus datang, kita melihat ayat 3, ia berusaha melihat Yesus, tapi ketika ada terhalang karena badannya pendek, ia berlari mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi yang pertama kita lihat di sini saudara, sebelum ayat 9, kalimat Yesus berkata bahwa rumah ini hari ini diselamatkan. Sebelumnya ada satu peristiwa di mana Sakeus rindu dan haus akan Tuhan. Kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui keterbatasannya. Dia badannya pendek, tapi dia berusaha lari. Bahkan kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui gengsinya saudara. Seorang pemungut cukai, seorang kaya, tetapi dia kemudian manjat pohon. Orang kaya itu manjat pohon, kepala pemungut cukai itu manjat pohon, karena kerinduannya untuk melihat Yesus saudara. Kerinduannya untuk melihat Yesus mengalahkan gengsinya, mengalahkan segala keterbatasannya. Itulah yang terjadi, sehingga akhirnya ketika Yesus berada di rumahnya, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena di rumah itu ada seorang pribadi yang bernama Sakeus, yang sampai di satu titik dia begitu rindu dan haus akan Tuhan, dan itu yang menjadi alasan akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Saudara, mungkin ada yang berkata, saya sudah berusaha menginjili keluarga saya, tapi mereka tidak mau, mereka tidak tertarik, dan sebagainya. Sehaus apa saudara akan Tuhan? Seberapa dalam kehausan saudara akan Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang begitu rindu dan haus akan Tuhan, lalu kemudian air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara, roh itu memenuhi kehidupan saudara, maka akhirnya air kehidupan itu juga akan mengalir kepada keluarga-keluarga kita. Orang-orang akan melihat kehausan kita, orang-orang akan melihat kerinduan kita akan Tuhan, dan kemudian ketika rindu dan kehausan akan Tuhan mendalam dalam diri kita, itu akan mengubah hidup kita saudara, dan itu akan membuat apa yang mereka lihat di dalam diri kita, mereka juga tertarik untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan, haus dan rindulah akan Tuhan. Karena bagaimana mereka tertarik dan rindu akan Tuhan kalau saudara sendiri yang sebagai orang yang sudah mengikut Tuhan, saudara tidak rindu akan Tuhan, saudara tidak haus akan Tuhan. Sakeus, kenapa ayat 9 Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini? Karena Sakeus begitu rindu akan Tuhan. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keterbatasannya. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keegoisannya, dan akhirnya keluarganya diselamatkan. Hari ini saudara, kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus sampai di tempat Sakeus manjat pohon itu saudara, dia melihat ke atas dan dia lihat Sakeus. Dia berkata, Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saat Sakeus mendengar itu, dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara,
Penekanannya adalah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Orang yang tidak pernah memikiri orang lain, orang yang selama ini keuntungan yang dia kejar itu adalah materi, keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Dia tidak peduli orang lain, siapapun dia tidak peduli. Bahkan bangsanya sendiri ikut dia tindas demi mendapatkan keuntungan. Tapi kali ini, kalau selama ini sukacitanya adalah materi, kekayaan, harta, uang dan sebagainya, tapi kali ini sukacitanya berubah. Sukacitanya adalah ketika Yesus hadir di rumahnya. Dia bersukacita ketika Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kalau selama ini mungkin dia hitung-hitungan, kalau kamu datang ke rumah nanti begini, nanti begitu, aku harus menyediakan lagi ini, menyediakan lagi itu, hitungan ekonominya mungkin begitu kuat. Tapi kali ini ketika Yesus berkata aku harus menumpang di rumahmu, dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, apa yang menjadi sukacita saudara? Jangan sampai perkara dunia ini menjadi sumber sukacita kita melampaui Yesus. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita kita dalam hidup kita, saudara, itu akan terpancar kepada orang lain. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita saudara di rumah saudara, di tengah keluarga saudara, sukacita itu akan terpancar kepada keluarga saudara, dan mereka yang belum diselamatkan akan tertarik, dan mereka juga akan rindu datang kepada Tuhan. Kalau sukacita itu ada dalam diri saudara, sukacita akan Yesus ada dalam diri saudara. Itu yang kedua, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat saudara, ketika Yesus mau menumpang ke rumah Sakeus, ayat 7 dikatakan, maka semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, dan mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang marah, orang-orang bersungut-sungut saat Yesus mau datang ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus dicap, dan memang demikianlah adanya, bahwa dia adalah orang berdosa, penindas bangsa sendiri, pemungut cukai. Tetapi saudara, saat orang-orang bersungut-sungut, kali ini Sakeus berdiri dan dia berkata, setengah dari milikku, hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Selama ini yang dia kerjakan adalah menindas bangsanya. Apapun dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung, yang penting dia kaya. Tapi kali ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup yang radikal, ada perubahan hidup yang total yang terjadi dalam dirinya, sehingga akhirnya kali ini perubahan itu nyata. Dia berkata, setengah milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada selama ini yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Karena Sakeus mengalami perubahan hidup. Seberapa banyak orang, saudara, yang mengikut Tuhan, bahkan bertahun-tahun sudah berkarat untuk mengikut Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Sakeus begitu bertobat, langsung ada perubahan hidup secara radikal, 180 derajat. Sehingga waktu itu keluarganya diselamatkan. Kenapa seringkali keluarga kita sulit diselamatkan? Karena hidup kita tidak berubah. Sehingga mereka berkata, begitunya mengikut Tuhan, kami tidak tertarik. Tapi kalau hidup kita berubah seperti Sakeus, keluarga-keluarga kita juga akan tertarik, dan mereka akan mengalami keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Betapa indah renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara. Tapi ketahuilah bahwa jauh lebih penting dari pencapaian apa yang saudara rindu capai, lebih penting dari kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya, lebih penting dari kekayaan, keselamatan keluarga saudara jauh lebih penting. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan saudara? Milikilah kerinduan akan Tuhan di dalam hidup kita, seperti Sakeus. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan saudara? Jadikan Yesus menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka tertarik kepada Yesus. Dan kemudian yang ketiga, milikilah perubahan hidup, alami perubahan hidup, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka akhirnya rindu datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk mengalami perubahan hidup. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih kesuksesan dalam hidup saudara, tapi
Pastikan keluarga saudara mengalami keselamatan dengan saudara memiliki kerinduan akan Tuhan, dengan saudara menjadikan Yesus sumber sukacita saudara, dan dengan saudara mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama menaikkan doa-doa kita. Tetapi biarlah terlebih dahulu saudara jadikan renungan firman Tuhan ini, buat komitmen untuk menjadikannya menjadi renungan saudara sepanjang hari ini, renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka,
Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku
nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan